Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Tetap sehat semua ya? Puji Tuhan. Dengan segala keberadaan yang harus kita hadapi dan masih kita hadapi hari-hari ini, saya terus berharap Bapak Ibu tetap bisa menjaga kehidupan ini dengan baik. Baik itu secara jasmani, lebih-lebih lagi menjaga kehidupan kita secara rohani. Sebab kita tahu yang jasmani ini pasti akan berlalu. Pasti akan ada akhirnya. Kematian itu sebuah kepastian, tetapi setelah kita melewati pintu kematian tersebut, itu yang harus kita usahakan mulai dari sekarang sehingga kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang semua orang suka ini. Tuhan punya rancangan yang sungguh hebat bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan saya percaya semua saudara suka. Tidak hanya saudara, tapi semua orang percaya ketika mendengarkan janji ini pasti akan suka sekali dengan apa yang Tuhan janjikan ini. Tuhan janjikan dan merancangkan kehidupan kita sebagai seseorang yang akan menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi kepala, bukan ekor. Artinya kita memiliki satu peranan yang sangat penting. Sehingga setiap kehidupan kita diberikan oleh Tuhan talenta-talenta untuk bisa berinovasi. Untuk bisa menghasilkan ide-ide kreatif. Untuk bisa menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Bagi kehidupan kita secara pribadi, secara khusus. Begitu juga menjadi sebuah ide-ide yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar kita. Baik di lingkungan sosial kita, lingkungan kemasyarakatan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Tuhan merancangkan kita menjadi kepala, bukan ekor. Memiliki visi-visi yang jelas dari Tuhan. Dan ini rancangan banyak orang yang suka. Banyak orang yang mau menjadi kepala, bukan ekor. Tetapi di balik itu semua, kita nanti akan lihat ada banyak orang yang justru tidak mau mengerjakan persyaratan untuk menjadi kepala. Banyak orang yang tidak siap dengan kualifikasi menjadi kepala. Dan akhirnya memilih menjadi ekor saja dah, nggak usah jadi kepala. Padahal Tuhan rancangkan kita untuk menjadi kepala, bukan ekor. Mari kita baca kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara kasih Tuhan, sebelum akhir kehidupan Musa
Musa memperingatkan kepada umat-umat Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir, menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka melalui nenek moyang mereka. Selama di padang gurun, Tuhan begitu banyak memberikan firman-firman, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, dan begitu banyak janji-janji berkat, janji-janji keselamatan, janji-janji anugerah kepada umat Tuhan. Maka di penghujung usia Musa memberikan pesan kepada umat Israel. Jika mereka dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintah yang Tuhan berikan lewat Musa, maka Tuhan mengangkat mereka di atas segala bangsa di bumi. Ini janji berkat yang Tuhan mau berikan kepada umat-umat Tuhan. Janji yang sama masih juga Tuhan mau berikan kepada umat-umat Tuhan, sekalipun kita bukanlah secara jasmani, secara keturunan, bagian dari suku-suku Israel. Tetapi di dalam Yesus kita juga mendapatkan anugerah sebagai umat pilihan Tuhan. Di dalam Yesus kita mendapatkan anugerah sebagai orang-orang yang berhak menikmati janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Hal yang sangat menyenangkan bagi manusia atau orang percaya ada 3, yaitu menerima berkat. Siapa yang tidak mau terima berkat? Semua pasti mau terima berkat. Tidak ada yang menolak, apapun bentuknya itu berkat pasti akan diterima. Semua orang juga suka untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Apapun janji Tuhan bagi dirinya digenapi pasti menyenangkan, pasti bersukaria, pasti senang. Tidak mungkin menolak. Jangan dulu Tuhan, janjimu yang ini jangan dulu ya, aku belum siap, jangan dulu. Tidak, pasti diterima dengan sukarela, dengan sukacita. Bahkan mungkin bertanya, yang janji yang itu gimana Tuhan? Kapan mau direalisasikan? Karena ini menyenangkan. Begitu juga dengan terima mujizat yang spektakuler. Wah, bisa menjadi kesaksian di mana-mana nanti. Apa itu mujizat spektakuler? Ya misalkan lumpuh berjalan, buta melihat, ya kan? Bangkit dari antara orang mati. Itu bisa saya golongkan sebagai mujizat-mujizat yang spektakuler. Oh, menyenangkan sekali, luar biasa. Semua orang percaya suka dengan hal tersebut. Tidak ada yang tidak suka. Apalagi bicara tentang berkat-berkat jasmani. Hampir semua orang suka. Dan mengharapkan itu terus dilimpahkan dalam hidupnya. Menerima janji Tuhan secara jasmani juga sangat diharapkan. Menerima mujizat-mujizat spektakuler secara jasmani juga diharapkan.
Namun ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang percaya, bagi manusia. Apa itu? Melakukan syarat yang disertakan dalam janji Tuhan tersebut. Tuhan kasih janji, selalu ada syaratnya. Tuhan berikan perjanjian, pasti ada persyaratannya. Yang kedua yang tidak menyenangkan bagi manusia atau orang percaya adalah menepati janjinya dengan Tuhan. Berapa banyak orang percaya yang sudah berjanji kepada Tuhan, dan kemudian ketika apa yang diperjanjikan dengan Tuhan itu terwujud, kemudian dia sendiri justru tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Tuhan, nanti saya mau setia kepada Tuhan kalau Tuhan kasih berkat ini. Tuhan, nanti saya setia kepada Tuhan nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri, sudah punya toko sendiri, sudah punya keluarga sendiri. Begitu semua itu sudah ada, lupa janjinya kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah menunggu waktu Tuhan. Rasanya sudah bosan menunggu waktu Tuhan. Tuhan berjanji tapi kok lama tidak tertepati. Menunggu waktu Tuhan begitu lama sehingga kemudian mulai mengalihkan pengharapannya, mengalihkan imannya, mengalihkan kepercayaannya kepada ilah-ilah lain. Sebab bagi manusia menunggu waktu Tuhan itu seringkali membuatnya menjadi bosan. Ada banyak contoh yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang percaya. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan pemberian syarat, ada yang tidak melakukan persyaratan tersebut. Contohnya apa? Ketika umat Israel hendak menyerang Yeriko, Tuhan sudah katakan, kamu tidak perlu maju berperang, kamu cukup berputar di kota itu. 1 hari sekali saja. Tidak usah berteriak-teriak. Putari saja itu kota Yeriko. Di hari yang ke-7, putari selama 7 kali, baru kamu berteriak. Tiup sangkakala, trompet dan sebagainya. Dan kita tahu Yeriko rubuh. Dan Tuhan bilang, kuduskan barang yang ada di sana. Jangan diambil. Tapi ada beberapa orang yang mengambil barang-barang yang dikuduskan bagi Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka hendak menyerang kota Ai, kota berikutnya yang akan ditaklukkan, mereka justru keteteran. Diselidiki, dicari apa penyebabnya, ternyata ada yang melanggar persyaratan yang diberikan oleh Tuhan pada waktu Tuhan menyerahkan kota Yeriko. Ada banyak pula orang yang tidak menepati janjinya dengan Tuhan. Yang akhirnya terjadi penghukuman yang luar biasa. Firman Tuhan juga memberikan gambaran
tentang hal tersebut. Yang tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Ananias dan Safira. Menahan janji yang diberikan kepada Tuhan karena melihat materi yang didapat begitu banyak. Sampai akhirnya mendustai Roh Kudus. Kematian yang terjadi. Ada juga orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kok terlalu lama? Bangsa Israel sempat tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Pada waktu Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan hukum-hukum Tuhan. Mereka enggak sabar, mereka buat patung lembu emas. Dan akhirnya mereka harus mati. Ditulai oleh Tuhan gara-gara patung lembu emas itu. Saul, raja Israel, tidak sabar menunggu Samuel. Sehingga dia mengambil peran atau berinisiatif untuk mengadakan persembahan. Padahal pada waktu itu bagian dari imam, bagian dari nabi. Dan Tuhan pun marah. Dan akhirnya menghukum Saul. Sehingga keturunan Saul tidak tetap menjadi pemimpin bangsa Israel. Hal-hal tersebut terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Tidak menyenangkan. Padahal menjadi kepala bukan ekor itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sekalipun keadaan sekitar serasa tidak memungkinkan. Tetapi jika mengikuti rencana Tuhan itu dengan segala perjanjiannya, maka rancangan Tuhan ini pasti terjadi. Contoh Yusuf. Kita sudah tahu cerita itu. Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena mimpinya. 2 kali dia bermimpi tentang keadaannya. Saudara-saudaranya marah, benci. Akhirnya apa? Yusuf dijual sebagai budak. Tetapi Tuhan bawa dia ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia dapat kepercayaan yang luar biasa sampai mengurus semua keadaan rumah tangga Potifar kecuali istrinya. Godaan datang, persoalan datang. Istri Potifar ingin melakukan perbuatan yang tidak bermoral bersama-sama dengan Yusuf. Yusuf tidak mau. Dia mau hidup dalam kekudusan. Sekalipun harus dipenjara pada akhirnya. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Menjadikan Yusuf kepala bukan ekor. Di penjara, dia dapat kepercayaan kepala penjara mengurus penjara. Bertemu dengan 2 pelayan Fir'aun yang pada akhirnya membawa Yusuf berjumpa dengan Fir'aun. Dan kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi kepala, bukan ekor. Itu rancangan Tuhan. Gideon, siapa Gideon? Orang biasa. Yang mungkin tidak dianggap, yang mungkin tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan pilih dia, mau pakai dia. Memimpin peperangan. Melawan musuh-musuhnya. Bawa pasukan 30.000 Tuhan bilang kebanyakan. Kurangi. Siapa yang takut, siapa yang gentar, silakan pulang. Pulang begitu banyak, puluhan ribu yang pulang. Terakhir hanya tinggal sisa 300 orang.
Tetapi dengan 300 orang itu, Tuhan bawa dia capai kemenangan terhadap musuhnya. Menjadi kepala, bukan ekor. Itu rancangan Tuhan. Daud, kita tahu Daud. Daud tersisihkan. Badannya kecil, tubuhnya elok. Tidak bisa pakai baju perang. Pakai baju perangnya Saul kegedean, gak bisa jalan. Pekerjaannya cuma mengembalakan kambing domba yang beberapa ekor. Tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Melawan binatang-binatang buas yang mencoba menerkam domba-dombanya. Kehidupan Daud menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan proyeksikan Daud perlahan tapi pasti. Mulai dari mengalahkan Goliat. Dieluk-elukan, mulai terkenal, mulai viral di bangsa Israel. Sampai membuat Saul marah ingin membunuhnya. Tapi apakah Daud kemudian merasa jumawa? Sudah mendapat dukungan dari banyak orang, kemudian dia memberontak kepada Saul. Tidak kan? Bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Sebab dia tahu Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Biarkan waktu Tuhan yang bekerja untuk Saul. Sampai akhirnya Saul mati. Baru Daud yang sudah diurapi menjadi pengganti raja. Dibawa memimpin orang Israel. Menjadi kepala adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi untuk mencapai posisi kepala itu diperlukan proses yang tidak singkat. Diperlukan proses yang panjang, diperlukan proses yang mungkin berat. Diperlukan proses yang tidak mudah tetapi menghasilkan kepastian bagi yang bertahan. Proses yang Tuhan kerjakan untuk menjadikan kita orang umat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, itu mungkin butuh waktu yang sangat lama. Sebab secara fluktuasi hati kita naik turun. Kepercayaan kita bisa naik turun. Kondisi iman kita naik turun. Tapi semua itu berdasarkan proses. Jika kita bertahan, maka rencana Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor itu pasti akan terjadi. Contohnya Daniel. Daniel ini sebagai orang buangan, dibuang di Babel. Orang Israel yang dibuang di Babel. Di Babel dia mempertahankan pola, gaya hidupnya, persekutuannya, hubungannya dengan Tuhan. Dia pertahankan dengan baik. Ketika dipaksa untuk hidup mengikuti pola-pola Babel, dia tolak mentah-mentah. Saya tidak mau menjadi serupa dengan orang Babel. Dia hidup di Babel, tapi tidak mau menjadi serupa dengan orang Babel. Sampai satu kali dijebak, supaya raja memberikan perintah agar tidak ada seorang pun yang menyampaikan permohonan selama 30 hari ini kepada dewa manapun. Kecuali kepada raja. Dan dia punya kebiasaan doa. 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem berdoa. Dipakai sebagai jebakan untuk mengalahkan Daniel. Tetapi karena rencana Tuhan menjadikan Daniel kepala bukan ekor. Sampai di gua singa, lubang singa pun, kita tahu kisah itu singa-singa tetap diam. Tidak menghancurkan, tidak menerkam, tidak membunuh Daniel, bukan? Namun begitu Daniel diangkat, orang-orang yang menyembah dia dimasukkan ke dalam gua tersebut, belum sampai mereka turun ke dasar, singa-singa itu sudah mencabik mereka semua.
Ada proses yang begitu panjang. Hananya, Misael, Asaria. Atau kita lebih kenal atau lebih familiar dengan nama Sadrak, Mesa, Abednego. 3 orang yang dipaksa untuk sujud menyembah kepada patung buatan Raja Babel. Sebab jika tidak mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka kata bergeming, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak menyelamatkan aku tidak akan sujud menyembah kepada patung itu. Dipanasin 7 kali, dilempar. Orang yang melempar pun sampai terbakar gosong. Tetapi mujizat Tuhan bekerja. Ketika Hananya, Misael, Asaria masuk ke sana. Bukan 3 yang dilihat oleh Raja Babel, tapi ada 4 orang katanya. 1 mirip anak dewa. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Diproses begitu berat. Tetapi tetap menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Ini rencana Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Ini rancangan Tuhan yang mau Tuhan buat untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Apa yang harus kita lakukan supaya rancangan ini terjadi dalam kehidupan kita? Berdasarkan kitab Ulangan pasal 28 ayat 13 dan 14, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yaitu mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia, dan tidak menyembah atau mentuhankan yang bukan Tuhan. Ayat 13 katakan, apabila engkau mendengar perintah Tuhan yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat engkau, akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Ayat 14, apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikut kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, engkau akan kujadikan kepala dan bukan ekor. Jadi ada 2 yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, sebagai persyaratan rancangan Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, menjadikan kita kepala bukan ekor, adalah mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Jadi kalau mau dibolak-balik seluruh Alkitab ini isinya pada itu semua. Mendengar, melakukan, mendengar, melakukan. Sudah mulai baca dari Kejadian sampai sudah baca dari kitab Wahyu. Selain Yesus sebagai tokoh sentral, pusat segala teologi di Alkitab. Pusat sebagai rancangan Tuhan terbesar untuk keselamatan manusia. Dari pihak manusia, itu pasti mendengar dan melakukan dengan setia. Mendengar dan melakukan dengan setia. Sebab jika tidak, maka perjanjian itu bisa tidak terrealisasi. Mundur waktunya. Bahkan mungkin bisa batal. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, enggak boleh makan seluruh buah-buahan di taman ini. Tapi buah yang tengah itu jangan. Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di taman yang luar biasa. Enggak usah menanam, tidak usah menunggu begitu lama. Semua Tuhan sudah sediakan. Itu kenapa manusia diciptakan di hari terakhir, karena Tuhan sudah sediakan dulu, persiapkan semuanya dulu, baru manusia dibuat. Supaya manusia begitu jadi, diberi hembuskan nafas dari Tuhan, semua sudah ready. Ditaruh di taman itu, dipelihara Tuhan. Tapi karena manusia nggak dengar-dengaran, ya dengar sih, tapi nggak melakukan dengan setia. Akibatnya kan mereka diusir keluar.
dari Taman Eden. Mereka harus terusir keluar. Orang Israel jarak dari tanah Goshen, Mesir itu sampai ke perbatasan Kanaan itu nggak terlalu jauh. Tetapi karena mereka tidak melakukan dengan setia perintah Tuhan, mereka diputar oleh Tuhan 40 tahun di padang gurun itu berputar-putar di situ. Sampai angkatan yang lahir di Mesir yang dipenuhi dengan mental-mental pemberontak, mental-mental budak itu bersih. Tetapi tetap ada pengaruhnya. Ada tetap pengaruh yang muncul di tengah-tengah kelahiran mereka di padang gurun. Buktinya apa? Ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, diutuslah 12 pengintai, 10 orang pengintai menyatakan Kanaan terlalu berat untuk kita masuki. Hanya 2 saja yang yakin dan percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Mereka akan sampai ke Kanaan. Yosua dan Kaleb. Yang 10 lainnya pesimis. Bagian kita cukup mendengar dan melakukan dengan setia perintah Tuhan. Dan tidak menyembah atau menuhankan yang bukan Tuhan. Saya katakan tadi, karena terlalu lama menunggu Musa di atas gunung, orang Israel gak sabar. Mereka menuntut kepada Harun, Harun buatkan kami patung anak lembu emas. Bahkan semua dikasih. Perhiasan-perhiasan mereka yang mereka bawa dari tanah Mesir dikasih untuk buat patung itu. Dan setelah jadi mereka mulai memuji, menyembah. Ini patung, ini anak lembu emas yang membebaskan kami. Lupa Tuhan yang mereka keluar dengan 10 tulah untuk orang Mesir. Ada begitu banyak orang yang tidak mau mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia, tetapi menuntut Tuhan untuk melakukan janji Tuhan. Menuntut Tuhan untuk menggenapi janjinya untuknya. Ada banyak orang yang mencoba untuk nyogok Tuhan dengan janji yang kemudian dia tidak tepati. Jadi pikir Tuhan tidak tahu apa. Tuhan nanti kalau Tuhan kasih ini, saya akan lakukan ini buat Tuhan. Dan Tuhan dipikir bisa, enggak tahu apa. Ya kalau saya dibujui gitu, enggak tahu. Dan kemudian mulai mengalihkan penyembahannya kepada yang bukan Tuhan. Berapa kali saya dapat SMS, enggak tahu saudara dapat apa enggak? Saya dapat berapa kali SMS spam. Sedia, tuyul, pesugihan, jimat. Hubungi nomor ini. Wah, ini sekarang ternyata enggak cuma makanan aja yang online. Tuyul, pesugihan juga bisa online ini sekarang. Dan saya masih sering kadang-kala mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Ini maksudnya apa ya? Kok luar biasa nih bisa jualan barang alus, barang sing ra ketok. Dan banyak orang yang tertarik dengan itu. Banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan. Wah iya, kayak gitu. Cari pesugihan saja. Cari jimat saja. Pada akhirnya juga kapan lagi saya bisa menikmati dan menikmati hidup dunia ini. Wes, cari aja mudah-mudahan dapat transaksi online dengan
mereka-mereka yang menjual barang-barang semacam itu. Jadi Bapak Ibu, janji atau rancangan ini akan tergenapi dengan sempurna saat kita juga melakukan bagian kita. Apa bagian kita tadi? Bagian kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Yang kedua, bagian kita menyembah, tidak menyembah dan mentuhankan yang bukan Tuhan. Bagian Tuhan pasti akan dilakukan. Kita tahu Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan melakukannya. Sekalipun janji itu sudah dia katakan 1000 tahun yang lalu, bagi Tuhan 1000 tahun yang lalu itu seperti kemarin. Dia masih ingat, dia nggak lupa. Tuhan mau jadikan kita kepala dan bukan ekor, asal kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Asalkan kita tidak menyembah dan mentuhankan yang bukan Tuhan. Tuhan mau jadikan kita kepala yang memiliki visi misi baik dalam pekerjaan-pekerjaan dunia, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal kerohanian. Kita jadi kepala yang memiliki hikmat untuk melakukan segala sesuatu dengan baik dan menjadikan kita pemimpin-pemimpin yang handal di dalam dunia ini, baik itu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin anak-anak, memimpin pekerjaan, atau di bidang sosial kemasyarakatan yang lain. Tuhan mau jadikan kita kepala dan bukan ekor. Planning ini, rencana ini sudah ketok palu oleh Tuhan. Tinggal saudara dan saya sebagai pelaksananya, sebagai penerima perjanjian, sebagai pihak yang menerima janji yang juga ada klausa yang harus dilakukan. Respon kita, sikap kita menentukan janji Tuhan tersebut tergenapi dengan segera atau mundur. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Atau bahkan mungkin sampai selesai hidup kita tidak terrealisasi. Bukan Tuhan gak mau merealisasikan, tapi kita yang tidak merespon dengan baik perjanjian yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengerti bahwa rancangan Tuhan menjadikan Bapak Ibu sebagai kepala dan bukan ekor. Pada waktu kita sebagai umat-umat Tuhan, dengar, lakukan dengan setia perintah Tuhan, dan tidak mentuhankan yang bukan Tuhan. Hanya ada satu nama yang Tuhan berikan kepada kita untuk tempat kita berpegang dengan teguh, bersandar. Itulah nama Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Menjadi kepala dan bukan ekor, itu rancangan yang hebat dan pasti terjadi pada saat kita juga mengambil bagian dalam klausa perjanjian tersebut, mendengar, melakukan, dan tidak menyembah atau mentuhankan yang bukan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.